Assalamualaikum, halo semua. Kenalin, nama aku Alma. Di siang hari yang cerah ini, aku mau ngobrol santai nih bareng teman-teman aku yang super keren. Itu ada Zilkarisya, ada Nazwa, dan juga ada Raju. Nah, beberapa hari kemarin kami berkesempatan untuk bisa main ke salah satu stasiun radio yang cukup terkenal di kota Bandung. Iya betul nih, jadi kemarin kita dapat pengalaman menarik di sana. Apa sih nama tempat radionya? Oz Radio. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. I got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Betul banget. Nah, kita kan kemarin main. Itu mainnya kemana sih? Nah, kemarin itu kita main ke Jalan Setasari 2 nomor 14 di Kecamatan Sukasari. Betul banget, kita main ke Jalan Setrasari buat ngunjungin Oz Radio. Nah, kalau aku boleh tahu, Oz Radio itu emang ada di Bandung doang? Kalau Oz Radio ini, dia nggak cuma di Bandung, ada di Jakarta dan Bali juga. Nah, di Oz Radio ini ada di bawah perusahaan namanya PT Mitra Gama Suara. Nah, di Oz Radio juga sebenarnya itu ada Oz Radio Aceh, tapi dia berbeda perusahaannya dengan yang di Bandung, Jakarta, sama Bali. Oh gitu ya, jadi Oz Radio itu gak cuma ada di Bandung ya teman-teman, tapi ada juga di Bali dan juga Jakarta. Nah, kalau boleh diceritain nih, gimana sih awal terbentuknya Oz Radio itu sendiri? Ini sejarah berdirinya Oz Radio ini ya, sampai saat ini. Radio Oz ini lahir dari sebuah ide kreatif dari semangat anak muda yang diawali pada 25 Desember tahun 1971. Nah, Radio Oz ini pertama kali on air di kota Bandung dengan format anak muda yang bertahan sampai sekarang. Nah, Radio Oz ini handal dalam mengelola radio kepada target anak muda di setiap zamannya. Your Friendly Station menjadi tagline Oz Radio, disesuaikan dengan perkembangan zaman di setiap jejaring radionya, yang akan selalu berpacu untuk menjadi pionir radio anak muda yang dinamis, kreatif, dan menjadi trendsetter sejarah tagline Your Friendly Station. Karena musik yang didengarkan Oz Radio ini adalah musik-musik yang berkualitas dari pop, R&B, hip hop, dance, electronic, metal, juga jazz, dan musik-musik tersebut merupakan contemporary hits sampai kepada musik-musik ini. Jadi gitu. Keren banget ya, ternyata Oz Radio ini udah berdiri semenjak tahun 1971. Udah pasti banyak lika-likunya. Tadi udah rada di spill ya kalau misalkan Oz Radio itu punya tagline-nya. Misalkan di Oz Radio masing-masing cabang itu tagline-nya beda atau sama aja? Nah, jadi kan tadi sempat disinggung ya, Oz Radio ini ada 3, ada yang di Bali, di Bandung, dan di Jakarta. Nah, kalau untuk yang di Bandung ini, tagline-nya itu Your Friendly Station. Yang di Bali, Your Friendly Hits atau Your Music Hits. Kalau untuk segmentasi atau sasaran di Bandung dari umur 18 sampai 35 tahun. Nah, dulu ini untuk panggilan pendengarnya adalah Mojang Bujang, dan akhirnya diganti jadi Ozer. Nah, dulu tagline-nya juga awalnya ada pembawaan bahasa Sundanya, diganti jadi Your Friendly Station untuk sebutan para penyiar dari dulu. Tidak pernah diganti dan juga bisa disebut Ponggawa. Jadi buat penyiarnya sendiri itu disebut Ponggawa, dan juga buat pecinta Oz Radio atau misalkan pendengarnya itu disebut Ozer ya. Keren banget Oz Radio ini punya istilah-istilah kekinian, apalagi buat kita generasi muda yang emang suka gitu ya dengan hal-hal yang unik. Kalau boleh diceritain, itu kan biasanya Oz Radio siarannya. Teknik yang biasa dilakukan itu kalau siaran gimana sih? Kalau siaran Oz Radio itu ada 3 nih teman-teman.
Nah, itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada on air, yang kedua ada tapping, dan yang ketiga ada relay 3 kota. Begitu. Oh, jadi benar-benar ya Oz Radio ini punya strukturnya dalam penyiaran. Kalau misalkan di Oz Radio itu sendiri ada jadwalnya nih teman-teman. Jadwal siaran Oz Radio itu ada yang dinamakan prime time. Jadi prime time itu bisa dilaksanain waktu khusus, misalkan ketika berangkat kerja atau ketika mengantar anak sekolah. Itu kan seseorang butuh lagu ya. Nah, biasanya di playingnya itu ada mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Ada juga dilanjut siang, juga dilanjut dari jam 4 sore sampai jam 7 malam, itu tergantung. Nah, dan untuk dari jam 11 sampai jam 3 sore itu termasuknya kepada regular time. Karena berhubung Oz Radio punya jadwalnya sendiri dalam siaran, itu program yang biasanya disiarkan oleh Oz Radio tuh apa aja ya? Ya, jadi di Oz Radio ini ada prime time terbang pagi dari jam 6 sampai jam 9, lalu jam 9 sampai jam 12 siang ada rilis request lagu Indonesia nih. Jadi anak-anak muda yang biasanya berangkat mau sekolah atau mau kerja dan misalnya mau mendengarkan musik sambil sambil mendengarin musik atau mau request lagu juga bisa nih di program prime time terbang pagi ini. Nah, lalu ada mixing hits, lalu program sore jam 4 sampai jam 7 sore. Ada juga Oz OTW dari hari Senin. Setelah Oz OTW ada Power Oz Girl dari jam 19 atau jam 7 sore sampai jam 9 malam dengan 3 penggawa perempuan. Hari Selasa ada program sponsor bareng Jarum namanya DC Substero, itu band-band musik indie. Nah, hari Rabu ada program Korea, untuk malam ada Oz Oriental dari jam 8 sampai jam 10 malam. Hari Kamis ada Kamis Balik ke band bareng sama maternal namanya TNC atau Tuesday Night Club. Hari Jumat ada Smash Hits Request, Jazz Hits Request, dan ada juga Soundtrack of My Life di jam 6 sore sampai jam 7 sore. Nah, untuk hari Sabtu dan Minggu pagi ada siaran anak sekolah namanya Oz School dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Dari jam 12 dilanjut lagi sampai jam 4 ada weekend list dari jam 4 sampai jam 7 sore. Ada kamus Ozers dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, ada GSM atau Gaya Sabtu Minggu untuk program pagi dari Senin sampai Jumat. Ada Percikan Iman. Jadi gitu program siaran di Oz Radio ini. Wah, keren banget ya, ternyata Oz Radio ini punya banyak program buat para Ozer atau pecinta Oz Radio. Nah, kalau di Oz Radio sendiri ini, itu biasanya menggunakan streaming atau hanya satelit Bandung saja sih? Nah, untuk Oz Radio ini ada websitenya nih teman-teman. Nah, website itu apa? Nah, kalian bisa mengunjungi websitenya di www.ozradio.id. Oke, jadi itu informasi tambahan ya, Raju, kalau kita misalkan mau mengunjungi website dari Oz Radio. Nah, karena kita ini anak-anak Bandung gitu ya, kalau boleh diceritain, seberapa jauh sih jangkauan Oz Radio sendiri untuk kita yang domisili Bandung? Oke nih, kalau jangkauan di Bandung sendiri itu ada yang namanya red area, yaitu area efektif pancaran sesuai pattern antena pada pemancar utama. Nah, pemancar utamanya itu ada di Oz, kalau pemancar keduanya itu ada di Lembang. Selain red area juga ada juga nih namanya green area atau area pancaran pada kondisi daratan Bandung, yaitu efektif untuk mendengarkan Oz Radio dari radius 30 km sampai radius 60 km gitu. Jadi benar ya, kita sebagai pendengar Oz Radio, sebagai Ozer gak perlu khawatir karena jangkauan Oz Radio itu udah jauh, dan Oz Radio juga udah cukup lama ada di Bandung. Jadi kita udah dipastikan bahwa bisa mendengarkan program Oz Radio dimanapun dan kapanpun gitu. Nah,
Zilka, aku mau nanya nih, kan biasanya di organisasi itu ada ya kalau kita tuh ada ketua, sekretaris. Nah kalau di Oz Radionya sendiri, pas kemarin Zilka main ke sana, itu ada gak sih kayak manajernya atau sekretarisnya yang kayak gitu? Oh, kalau di radio ini punya struktur yang sedikit berbeda nih dengan organisasi atau perusahaan lain. Jadi yang pertama itu ada owner. Nah owner ini yaitu pemilik PT Mitra Gama Suara. Jadi si owner ini yang punya dan memantau Oz Radio di Bandung, Bali, dan Jakarta. Lalu selanjutnya itu ada general manager. General manager ini tugasnya menerima laporan dari program direktur. Jadi misal jika ada program baru memerlukan persetujuan dari general manager dulu, lalu menghitung apakah sumber daya manusianya memadai atau tidak dan job desk-nya jelas atau tidak. Lalu selanjutnya itu ada program director. Yang setara dengan program director ini ada divisi marketing communication dan akuntansi. Nah kalau marketing communication ini tugasnya mencari klien, sedangkan akuntan ya seperti pada umumnya, yaitu sebagai pemegang keuangan Oz Radio ini. Selanjutnya itu ada sekretaris program. Di sampingnya itu ada music director dan tim online Oz Radio. Kalau tugas music directornya ini sebagai yang mengatur musik yang akan diputar di setiap waktunya. Lalu selanjutnya itu ada tim iklan atau traffic yang mengatur masuk iklan ke on air dan online. Yang keenam ada akun eksekutif. Selanjutnya ada divisi multimedia and event sebagai videographer, fotografer, editing, desain, dan motion graphic. Nah selanjutnya itu ada kreatif produser dan penggawa. Nah informasi juga nih di Oz Radio ini menyebut penyiarnya sebagai penggawa. Lalu selanjutnya ada asisten kreatif produser atau anak magang. Selanjutnya ada sound designer atau production. Lalu operator ini yang menjaga jalannya siaran. Dan yang terakhir itu ada teknisi. Jadi kalau misalnya ada alat misalnya seperti pemancar yang rusak, baru teknisi yang turun tangan gitu. Jadi sebelum ke teknisi itu ada operator dulu. Mungkin seperti itu sih kurang lebihnya. Wah, pantes ya. Jadi banyak banget program di Oz Radio yang tentunya di balik layar itu banyak orang-orang hebat yang mengatur gimana Oz Radio bisa menyiarkan program yang bagus-bagus banget buat para Ozer. Nah, biasanya nih kan tadi disinggung ya ada penggawa gitu penyiarnya. Alat apa aja sih yang biasanya dibutuhin supaya kita juga tahu ya gimana media audio digunakan gitu di sana. Biasanya alat apa yang digunakan para penggawa atau penyiar ketika mereka mau siaran? Oke, di Oz Radio ini mereka menggunakan mixer. Nah, mixer ini untuk apa sih? Nah, mixer ini untuk play 2 lagu. Misalnya ada siaran, nah itu diiringi oleh sebuah lagu. Nah selain mixer itu ada apa lagi sih? Nah selain mixer itu ada 5 mic di dalam ruangannya. Ada 2 komputer juga, satu untuk operator dan satu lagi untuk penyiarnya. Nah, seiring perkembangan zaman, kan kita sekarang bukan mengenal siaran radio aja ya, tapi kita juga ada mengenal podcast. Kalau di Oz Radio sendiri, itu ada podcast gak sih, Zilka? Oh iya nih, kalau di Oz Radio sendiri ini dia baru aja ngadain podcast. Itu tuh spesial buat ulang tahunnya Bandung. Jadi baru aja jalan dari tanggal 22 September 2022. Jadi dia kayak ingin membuat sesuatu yang berbeda gitu di ulang tahun Bandung. Jadi baru ngadain podcast ini. Keren banget ya. Iya bener banget, karena di Oz Radio sendiri pasti membuat inovasi-inovasi baru, termasuk ada podcast juga nih teman-teman yang terbaru baru rilis kemarin gitu. Kemarin boleh diceritain lagi gak sih Anas, kayak gimana kamu pas di sana, apakah menemukan hal yang menarik? Nah iya nih, waktu kemarin aku main ke sana itu ada banyak anak magang di sana. Nah untuk informasi, kalau mau magang di sana tuh aku udah sempet nanya ya, jadi gak ada batasan untuk kita dari jurusan mana. Misalnya kita dari jurusan apa ya, dari teknologi pendidikan nih, mau magang di sana bisa. Gitu. Iya.
Jadi ya bener banget, kemarin kita ketemu orang-orang baru yang ternyata di sana tuh bukan pekerja tetap gitu ya, tapi lagi pada magang buat menuin portofolionya atau lagi tugas kuliah. Jadi buat kita juga anak Tekpen bisa banget tuh kalau misalkan kita butuh portofolio ataupun pengen kerjaan tambahan magang gitu, bisa ke Oz Radio. Kalau misalkan di Oz Radio itu kan kembali lagi ya, ada radio gitu. Itu gimana sih cara penentuan frekuensinya? Untuk penentuan frekuensinya ini sebenarnya udah ditetapkan sendiri nih oleh pemerintah. Nah, jadi pihak radionya ini bayar per tahap ke pemerintah. Nah, sekarang itu kisaran harga satu slot untuk frekuensi radio itu sekitar 10 miliar nih teman-teman, mahal banget kan. Nah, terlebih lagi nih di Oz Radio itu kan frekuensi udah 100, di atas 100. Nah, itu pastinya udah lancar banget nih teman-teman kalau dengerin di mobil sambil berangkat kerja, mau berangkat sekolah, begitu teman-teman. Wah, kita dapat info menarik lagi ya di spill tuh, bahwa memang sekarang siaran radio itu gak mudah ya kalau kita mau punya brand radio sendiri gitu. Nah, for your information ya teman-teman, jadi di Oz Radio itu kan memang kebanyakan musik. Nah, Oz Radio ini udah banyak bekerja sama dengan label-label musik. Jadi ketika para artis misalkan ingin menyiarkan lagunya, ingin dipromosikan lagunya, itu tinggal menghubungi pihak dari Oz Radionya itu sendiri. Nah, selain itu juga di Oz Radio sendiri itu kita dapat banyak benefit juga. Selain kita bisa ikut promosi, kita juga sebagai yang tadi disebut ya anak magang, kita bakal punya personal branding di sana, karena Oz Radio sendiri itu kan siaran radio yang udah cukup terkenal di Kota Bandung dan udah cukup lama ada juga. Jadi menurut aku buat teman-teman yang mau mengembangkan diri, yang berminat di bidang media audio dan terutama radio, suka siaran-siaran, suka jadi jurnalis dan sebagainya, itu bisa banget ngembangin bakatnya, personal brandingnya juga di Oz Radio Bandung. Nah teman-teman, gimana, seru banget kan dengan percakapan kita tentang Oz Radio. Kita dapat pengalaman yang banyak banget di sana, dan sekarang kita seneng banget bisa sharing ke teman-teman. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, di sini aku sama teman-teman aku yang keren juga kemarin ikut observasi, dan sekarang kita bisa sharing ke teman-teman semua tentang Oz Radio. Aku berterima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video kami. Aku mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan perjalanan kita selanjutnya. Terima kasih, dadah.